Selamat bertemu kembali dengan Karya Nubuat Channel. Sobat-sobat sekalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, untuk tabarukan saya akan bacakan muqaddimah dari musannif, yaitu Imam Nawawi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumis samawati wal aradin, mudabbiril khalaiqi ajmain, ba'isir rusuli salawatullahi wassalamuhu alaihim ilal mukallafin lihidayatihim wa bayani syara'irid-din bidalailil qat'iyati wa wadihatil barohin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih wa ashaluhul mazida min fadlihi wa karamih wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul qahar al-kalimul ghaffar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh wa abdulul makhlukin al-mukarramu bil qur'anil aziz al-mu'jijatil mustamirrati ala ta'aqqumis sinin wa bisunanil mustaniratil lil mustarsyidin al-mahsusu bijawami'il kalim wa samahatid din. Salatullah salamu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa sairin solihin. Amma ba'du, setelah Imam Nawawi ini ya kan hamdalah dan sholawat serta Arab, kemudian beliau mengatakan faqad rawina an Ali bin Abi Thalib, sungguh telah meriwayatkan kepada kami dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda, dan dari Abi Darda, wa Ibni Umar wa Ibni Abbas, itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua, para sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Min turuqi kasiratin, dari jalan yang banyak sekali, biriwayatin mutanawiyatin, dari riwayat yang bermacam-macam. Jadi Syekh Nawawi memberikan alasan atau dasar atau yang memotivasi beliau gitu menulis kitab Arba'in ini ya, 40 hadis ini adalah karena ada sabda baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat tadi. Banyak sekali sahabat yang meriwayatkan, dan bahkan riwayatnya nanti bermacam-macam gitu ya, berbeda-beda. Ini redaksi umumnya adalah qala anna Rasulullah SAW qol, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man hafidhu ala ummati, barang siapa di antara umatku ini yang menghafal arba'ina hadisan, 40 hadis min amri dinina, ya, tentang urusan agama gitu ya. Hadis yang berkaitan dengan ya, agama. Ba'asallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan membangkitkan dia, ya, orang tersebut, yaumal qiyamah, pada hari kiamah, pijum rotil fuqaha, pada kumpulan para fuqaha, wal ulama'i, dan kelompok atau kumpulan para ulama. Jadi siapa saja yang
menghafal 40 hadis yang berkaitan dengan apa aturan agama gitu, maka nanti di yaumil ba'as ya itu akan dibangkitkan berkumpul dengan para fuqaha, dengan para ulama. Ya kalau dikumpulkan ya berarti senilai sekelompok gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan mungkin. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain jawabnya itu adalah ba'asahullahu faqihan aliman. Allah akan membangkitkannya faqihan, dalam keadaan faqih. Kalau tadi dibangkitkan bersama-sama dengan para fuqaha. Para fuqaha itu ahli fikih ya, dan para ulama umum. Nah, redaksi yang lain, riwayat yang lain mengatakan Allah akan membangkitnya faqihan, dia menjadi seorang faqih, wa aliman, dan seorang alim. Kemudian wa fi riwayati Abi Darda, menurut riwayat Abi Darda tambahannya apa jawabnya itu wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Kuntu lahu, pasti atau terbukti aku, lahu bagi orang tersebut yang menghafal 40 hadis ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamah, syafi'an ya, aku akan menjadi pemberi syafaat, akan mendapatkan syafaat dari wasyahidan, dan aku menjadi saksi bagi orang tersebut. Wa fi riwayati Ibni Mas'ud, tapi dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qila lahu, dikatakan bagi orang tersebut, orang yang hafal 40 hadis itu apa? Udkhul, masuklah engkau, min ayyi abwabil jannah syi'ta, dari pintu surga yang manapun yang kau suka. Menurut riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, orang yang hafal 40 hadis tentang agama itu nanti Allah akan mengatakan masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu manapun yang kau suka ya. Surga itu pintunya ada 8 gitu ya, ada 8. Masing-masing pintu itu sesuai dengan amal. Nah, untuk orang yang hafal ini, menurut hadis ini ya, itu oleh Allah dibebaskan, silahkan kalian masuk ke surga dan silahkan melalui pintu yang mana saja. Wa fi riwayat Ibnu Umar, tapi dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ya, jawabnya itu kutiba fi jumratil ulama wa husira fi jumratis syuhada. Kutiba, ditetapkan, dicatat orang tersebut oleh Allah fi jumratil ulama, masuk ke dalam golongan para ulama. Wa husira fi jumratis syuhada, dan dikumpulkan dalam kumpulan para syuhada. Jadi kesimpulannya ya, orang yang bisa menghafal 40 hadis tentang agama ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wa tafaqal hufad, dan telah ittifaq, telah sepakat para hufad. Hufad itu artinya para hafid ya. Hafid itu ulama yang hafal hadis minimal 100.000 hadis, itu gelarnya hafid. Di Al-Hafid Ibnu Hajar, Al-Hafid Jalaluddin As-Suyuti ya termasuk Imam Nawawi. Jadi hafal itu dengan sanadnya gitu, 100.000 hadis. Ala annahu hadisun do'ifun. Nah, para habib sepakat hadis tadi termasuk hadis do'if. Wa in kasurat turkuhu, sekalipun banyak sekali jalannya, artinya sanadnya banyak sekali, tapi itu dimasukkan kategorinya kategori hadis do'if. Tapi yang jelas kata Imam Nawawi, wa qad sanafal ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yusa minal musonafat.
banyak para ulama yang menulis kitab-kitab berisikan 40 hadis gitu. Jadi bukan hanya Imam Nawawi aja yang menulis kitab Arba'in gitu ya, dari 40 hadis. Banyak. Pak Awalu bahkan sebelum Imam Nawawi nulis ini sudah ada. Awaluman alim tuh sonapafi Abdullah bin Mubarak. Yang pertama menulis kitab 40 hadis itu adalah Sayyidina Abdullah ibnu Mubarak, Imam Mubarak ya. Kemudian Summa Muhammad bin Aslam At-Tusiyu Al-Alim Ar-Rabbani. Kemudian Sumal Hasan bin Sufyan Nasai, Imam Nasai. Kemudian Abu Bakar Al-Juri. Kemudian Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, wa Daruqutni wal Hakim wa Abu Nuaim wa Abu Abdurrahman As-Sulami wa Abu Sa'id Malini wa Abu Usman Sabuni wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari wa Abu Bakar Baihaqi wa kholaiku, dan banyak sekali layasuna minal mutaqaddimin al mutahhir. Jadi kesimpulannya banyak sekali, di samping yang tadi disebutkan, banyak ulama-ulama yang menulis tentang kitab yang isinya 40 hadis gitu.